sebuah hal yang bisa mempengaruhi orang, saya pikir itu kan cikal dasar dari politik gitu kan. Komitmen berdua, misalkan saya dengan Mbak Ana menciptakan sesuatu lalu mempengaruhi yang audien, nah itu sudah politik gitu kan. Musik juga politik, harusnya politisi belajar sama musisi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Pelita, Perempuan Melihat dan Bertanya. Nah, Kanca Pelita, hari ini kita kedatangan tamu, sosok muda yang menginspirasi di bidang musik. Kita langsung ketemu aja dan menyapa Mas Ali Gardi. Halo Mbak. Assalamualaikum Mas Ali, bukannya saya nih yang nyapa duluan ya. Oke, Mas Ali, hampir aja saya keliru tadi, Mas Ali Garda nih. Namanya Ali Gardi asli Gardi, memang. Iya, Gardi. Itu memang nama pendek, nama panjang? Marga. Oh, Marga. Marga. Marga Gardi. Iya. Asalnya Mas Ali dari mana nih? Keluarga baik-baik. Oke. Baru saya hosting ya. Oke, asalnya keluarga baik-baik. Ya biar dak kaku. Dari Marga keluarga. Jadi siapa yang mau jadi host? Mas Ali atau saya? Oke. Asli Situbondo? Asli Situbondo, Mbak Ana. Sejak kecil tinggal di Situbondo? Sejak kecil saya tinggal di desa Jangkar. Ya, di pesisir. Saya tumbuh besar di endusan lumpur. Katulistiwa? Bukan. Lumpur payau gitu kan. Oke. Keren juga Mas Ali ini. Nah, Mas Ali ini kita dikenal sebagai foundernya Nusantara Rhythm. Ya. Kok bisa suka musik nih? Emang sudah sejak kecil atau ada bawaan genetik dari orang tua mungkin? Tantangan, Mbak, suka musik. Maksudnya? Susah cari jodoh kalau jadi musisi gitu kan. Bukannya gampang nih, ngelamar kan langsung pakai gitar, genjreng-genjreng. Mentalitas di kabupaten ini tidak sama FOMO-nya dengan di kota kan gitu kan. Tantangan. Emang kita bukan kota? Bukan kayaknya, kabupaten ini. Oh, kabupaten? Iya. Ya, oke. Kalau kota sebelah mungkin ya, Probolinggo dan kota Probolinggo ya. Iya. Ada dua dinasti ya. Oke, dua dinasti. Iya. Kalau ya tantangan, yang jelas tantangan. Yang kedua selalu menjadi cibiran kan di kampung halaman bahwa main musik ini ya hanya bisanya ngamen dan segala macamnya gitu kan. Tapi ternyata setelah saya memang benar-benar serius, musik ini kompleks gitu kan. Belajar juga matematika, fisika, semua kompleks gitu kan. Nggak salah kalau memang pencetus musik modern itu jenius gitu kan, jenius. Dan kebetulan saya pengen jadi jenius seperti itu gitu kan. Bahwa bukan dari jenius dulu kemudian melahirkan musik ya, tapi dari musik dulu terus pengen jadi jenius. Iya, kebalik saya. Oh, kebalik. Karena memang musik ini bicara tentang angka, bicara tentang apa namanya ya, sebuah arti yang paling baik itu adalah memahami arti sunyi gitu kan, arti diam. Ternyata diam itu merupakan makna yang paling dahsyat gitu kan. Dan bunyi ini adalah pelukis sunyi itu gitu kan. Dalam ya, Pak. Cocok. Mas, jadi sebenarnya suka musik itu sejak masih sekolah atau sejak kecil atau tiba-tiba setelah sebenarnya saya biasanya beranjak dewasa butuh duit nih gitu. Gimana sih? Ya, semenjak beranjak dewasa butuh duit. Awalnya saya perupa gitu kan. Ya, perupa. Saya gambar gitu kan. Karena gagal. Dan saya pikir proses kreatif dalam menggambar ini hanya sendiri gitu kan. Saya butuh partner, jadi saya melakukan ekspansi ke dunia musik gitu kan. Dalam artian musik ini ya sama, saya bilang bicara tentang angka-angka dan kerumitan-kerumitan yang ada di dalamnya. Justru itu yang bikin saya sampai saat ini hidup, bahwa musik ini bicara hal yang kompleks gitu kan. Tidak hanya sekedar hobi, tapi juga bisa jadi sebuah profesi gitu kan. Dan duitnya pun juga ya akhirnya saya tahu fantastis juga gitu kan. Setelah saya serius menggeluti, mungkin 4 tahun terakhir ini saya bisa panen gitu kan. Mungkin saya menanamnya dari tahun 2010 gitu kan. Di tahun-tahun pasca pandemi lah. Ini memang benar-benar sepertinya apa ya, oh bisa nih kita bertahan hidup di musik, apalagi di kabupaten kita yang
yang mungil gitu ya. Oh, oke. Karena Cukup mungil. kabupaten. Iya, kabupaten gitu kan, mungil gitu kan. Saya ya sama, notasi dalam musik hanya 12 ya. Satu setengah ya kan. Do, di, re, ri kan angka semua. Dan angka ganjil ketika ketemu ganjil itu akan menjadi mayor, genap bertemu genap akan menjadi minor. Semua matematik cukup kompleks gitu kan. Apalagi ketika kita lebih dalam lagi bicara tentang struktur musik ataupun organnya di dalamnya, bicara tentang organologi gitu kan, pengetahuan organologi. Bagi saya sangat sangat luar biasa. Saya paham banyak tentang musik dan ya intinya saya bertahan karena mendapatkan feedback yang baik dari musik gitu kan, itu aja. Jadi secara genetik nggak ada bakat atau ada orang tua nih saya memang suka musik Ada, kayak kalau saya genetik gitu. ada. Ada talent alami lah maksudnya. Ada. Almarhum ayah saya adalah pemain dangdut gitu kan, suling ya, pemain suling dangdut. Dan itu yang cukup sebenarnya tidak ngajarin, ayah itu kan tidak ngajarin, bahkan berbeda genre dengan apa yang saya geluti gitu kan. Cuman feedback baiknya adalah mungkin circle ya, circle kreatif saya dengan ayah, dengan apalagi saya disuplai dengan teman-teman yang dari luar secara pemahaman ya terbentuk gitu kan. Ada juga genetik mungkin berapa persen lah, juga memang belajar gitu kan, fokus belajar di musik mungkin itu bisa kategorinya sekitar 75% belajarnya gitu. Kalau genetik, saya pikir musik bukan hanya bicara soal genetik, sama kayak matematika, dipaksa kan kita dari TK mengenal angka gitu kan. Saya pikir musik nggak, mungkin presentasinya hanya 10% sampai 20% genetik. Tapi sisanya latihan belajar gitu kira-kira Mbak Ana. Ya kalau sejak lahir, pada bawaan dari orang tua kan setidaknya dari kecil nih kita sudah biasa dengerin musik sehingga Malah saya dilarang gitu sama dilarang. almarhum mama saya itu dilarang gitu kan. Kenapa trauma tuh? Nggak bisa jadi duit banyak nih dari musik. Iya gitu, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Mentalitas ibu-ibu gitu kan. Ngapain ngeband gitu kan, mending belajar matematika. Saya pikir sama ibu-ibu rata-rata sama lah ya, sama mending les kan anak. Nah, itu. Mas Ali sendiri sempat sekolah musik gitu atau memang otodidak? Otodidak. Saya belajar otodidak. Sekolahnya dulu apa nih pendidikannya? Politik. Oh, FISIP. Iya, saya politik. Politik musik mungkin ya, atau politik? Iya, karena sebenarnya politik itu musik gitu kan. Karena mempengaruhi kan. Sebuah hal yang bisa mempengaruhi orang, saya pikir itu kan cikal dasar dari politik gitu kan. Komitmen berdua, misalkan saya dengan Mbak Ana menciptakan sesuatu lalu mempengaruhi yang audiens, nah itu sudah politik gitu kan. Musik juga politik, harusnya politisi belajar sama musisi gitu kan. Gitu, biar bisa atau gimana? Dalam komposisi musik kan saling berbunyi nih. Misalkan Mbak Ana main drum, saya main gitar, bunyi sama-sama bunyi. Tapi saya nggak pernah membincangi bunyinya Mbak Ana. Iya dong. Harusnya politisi seperti itu. Gitu. Tidak boleh membincangi gitu. Masuk Mbak Ana ya. Nah, kemudian mendirikan Nusantara Rhythm. Kapan mulai berdiri dan konsepnya kayak apa nih pertama kali berdirinya nih? Nusantara Rhythm adalah hasil yang ditelurkan oleh salah satu komunitas induknya itu adalah Kampung Langai sebenarnya gitu kan. Kampung Langai ini adalah cikal bakal kami berproses kreatif ya, yang mengedepankan gotong royong gitu kan. Di mana Kampung Langai? Kampung Langai. Itu nama komunitas? Nama kampung sebenarnya di dusun di kabupaten ya, di sebuah kabupaten kita yang ini. Iya kecil itu, dekat aja di Sumber Kola. Sumber Kola ada salah satu perkampungan namanya Kampung Langai, yang dimana orang-orang kampung itu menjadi TKW, TKI gitu kan. Kampungnya cadas dan alhamdulillah sekarang kampung itu banyak perumahan. Sukses menjadi perumahan karena lahannya tidak produktif mungkin ya. Jadi dibikin rumah aja ya? Iya, dibikin rumah aja. Banyak rumah karyawan di sana. Nggak usah disebut ya. Nggak kembali ke komunitas Kampung Langai. Kampung Langai. Kemudian ngapain mereka? Di Kampung Langai saya tinggal di salah satu rumah. Oh, tinggal di sana? Iya, waktu harinya beli harinya. Dulu saya tinggal di sana di salah satu rumah, mungkin sahabat Bupati hari ini namanya Mas Umar Lutfi. Saya salah satu pengelola rumah baca Damaraksara. Saya selaku orang yang nata bukunya. Lalu aktivitas itu membuat
Kampung Langai ini punya anak banyak gitu kan. Ya anak-anak lainnya seperti Miss Bahari, teman-teman komunitas kreatif lainnya, dan termasuk Nusantara Rhythm. Nah, cuma Nusantara Rhythm ini lebih fokus di kapal perang dan kapal industri gitu kan. Jadi bicara tentang gimana sih Kapal perang dan kapal industri maksudnya gimana nih? Ini ya, kalau perang konsep gitu kan, secara konseptual bisa nggak kita menjadi sebuah industri musik yang bisa menghasilkan buat tim. Beda kayak Langai yang sifatnya memang kolektif gitu kan, urunan dan segala macam. Tapi gimana Nusantara Rhythm ini bisa bisa menjadi salah satu alternatif penghasilan dari teman-teman komunitas gitu kan. Nah, dari sana kami berkembang, mencoba mereduksi pola pikir kami dan mencoba menyusun sesuatu hal yang berbau musik. Bahwa musik bukan hanya soal performing saja, tapi juga bicara tentang manajemen, artistik dan segala paket komplit. Kami mempelajari itu ternyata bisa menjadi scoring film juga atau pengisi suara dan segala macamnya. Dan sampai saat ini kami serius di wilayah itu gitu kan. Menjadi salah satu scoring film, scoring foto dan segala macam. Ternyata musik ini kompleks gitu kan. Nggak hanya berbicara soal performing, kami manggung dan segala macamnya gitu kan. Nah, seperti itulah cikal bakal Nusantara Rhythm. Khususnya buat nambang saja Nusantara Rhythm. ini pakai deh tadi bahasanya agak majas semua ya, nambang, kapal perang, kapal industri. Nah, maksudnya itu kan Nusantara awalnya dari Kampung Langai. Tadi ada komunitas membaca. Ya. Kemudian mengalami pergeseran. Iya, Kampung Langai kan ini apa namanya? Berbasis kolektif gitu kan. Artinya banyak berbagai macam aktivitasnya anak-anak muda itu terakomodir di Kampung Langai itu, atau memang khusus musik aja? Bisa jadi ini salah satu pencetus pertama festival mungkin di Kabupaten Situbondo. Musik khusus untuk musik. Khusus musik dan pertunjukan, lebih luas lagi pertunjukan gitu kan. Itu terjadi tahun 2014. Sebelum mayor lah ya. 10 tahun lalu. 11 tahun, 11 tahun cukup lama. Dan di situ menjadi cikal bakal akhirnya banyak nih, ternyata bikin festival seperti ini yang berbasis kampung. Dan akhirnya dari berbasis kolektif ini kita bisa nggak menjadi basis industri gitu kan. Kan kolektif selama ini ya tidak menghasilkan gitu kan. Akhirnya kerja bakti lah ya. Ya kerja bakti lah Mbak. Akhirnya tidak kerja bakti juga, ternyata di sana tempat cara kita menanam apa namanya ya, apa yang kita ide. Dan akhirnya kalau di sana berbasis kolektif, bisa nggak kita bikin satu alur ataupun arus lagi yang berbasis menghasilkan gitu kan ya. Nusantara Rhythm solusinya menjadi profesional musisi, profesional komposer dan segala macamnya gitu kan di situ. Nah, Nusantara Rhythm maupun Kampung Langai dikenalkah di kalangan komunitas-komunitas anak-anak muda kita? Mungkin. Dan ketika anak-anak muda kita tuh mau mengakses tuh, pengen join, pengen gabung atau promosinya hanya dari mulut ke mulut, dari kisah by kisah, cerita by cerita, atau memang ada? Kalau komunikasi selama ini yang dibangun organik memang ya, dari mulut ke mulut, karena itu yang paling sukses. Ya, untuk kanal-kanal digital sendiri ada. Kami juga punya web, kami juga punya market di Instagram dan segala macamnya, bisa diakses kok sama teman-teman. Khususnya kami lebih banyak bicara tentang kasana kebudayaan dan musik, lebih spesifiknya itu pada building, penciptaan instrumennya gitu kan. Akhirnya penciptaan instrumennya. Jadi selama ini mengkerucut lagi, bicara pertunjukan udah selesai, apa nih yang nggak ada di Indonesia? Ternyata semua kampus di Indonesia ini mengajari teori dan teknik bermain musik, tapi nggak ada di kampus-kampus Indonesia yang mempelajari tentang perundagian ataupun apa namanya itu ya? Apa tuh bahasa? Pertukangan musik. Kayak apa tuh pertukangan musik? Ya membuat instrumen. Karena instrumen-instrumen musik tradisi khususnya beda dengan orkestra gitu. Beda. Kayak misalnya Erwin Gutawa orkestra, beda madhab, Mbak. Itu ya? Nusantara, namanya juga Nusantara Rhythm. Ya, kami mempelajari berbagai ritme-ritme yang tersebar di Indonesia, mengambil bagian-bagian atau fragmen-fragmennya untuk dijadikan sebuah komposisi gitu kan. Seperti itulah kira-kira, Mbak. Nusantara Rhythm fokus pada musik tradisi yang tersebar seluruh Indonesia. Gitu. Ini mau minum dulu nggak nih? Boleh. Oke. Wah, ini Poka, Mas. Poka. Ya.
Ini produk khasnya Situbondo nih, UMKM nih kita nih. Kita minum UMKM-nya. Aduh. Ya, sama jatuh kan. Mudah-mudahan untung kita aja yang kaget, mereka nggak ikut kaget. Mas, gimana Mbak kembali Emma? ke anak muda tadi, mengakses masuk untuk bisa join nih ke teman-teman Nusantara Rhythm. Ada spek khusus nggak sih? Misalnya harus sudah pinter atau harus punya apa gitu, atau siapapun bisa open recruitment lah bahasanya. Open. Untuk saat ini kami selalu open gitu kan. Cuman peminatnya jarang. Karena mungkin penghasilannya di musik masih lebih banyak main Mobile Legend. Oh ya, main game. Iya, karena main game sekarang miliarder gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Ya karena mungkin itu salah satu faktor musik tradisi tidak banyak diminati karena mungkin kurang begitu menghasilkan gitu kan, Mbak. Makanya kami lebih banyak menawarkan datang gitu kan, kayak ke sekolah, terus kami bikin workshop kecil, open recruitment tapi terbatas 20 siswa, 30 siswa gitu aja gitu kan. Tadi kan sudah bilang nih, musik-musik tradisional kan agak kurang diminati. Memang kan musik itu berkembang sesuai dengan zaman kan. Dia ngikut kan mobile, dia dinamis. Nah, ketika sekarang musiknya udah genrenya udah begini nih. Bertahan dengan musik-musik tradisional itu kayak apa? Bisa bertahan, ada keyakinan atau karena memang ini udah prinsip kita nih Nusantara Rhythm, atau ada punya kami mengikuti zaman. Dengan konsep hari ini gitu kan, dengan konsep apa hari ini yang lagi in di dunia luar yang bisa kita jual. Kalau untuk seperti Denny Caknan nggak mungkin sudah kan, karena sudah dihuni Denny Caknan. Kalau seperti Eka Gustiwana juga nggak mungkin karena sudah ada Eka di Indonesia. Dan ya salah satunya cara kami bikin beat-beat lofi yang berbau tentang tradisi. Lofi itu musik chill, di mana kalau di Prancis itu seperti Buddha Bar gitu kan. Nah, mungkin Nusantara Rhythm bisa mengambil opsi di situ gitu kan. Buddha Barnya Indonesia lah kalau di Prancis lagi in tentang Buddha Bar. Pernah dengar nggak Buddha Bar, Mbak? Teman-teman pernah dengar nggak? Ya. Baik, pemain Mobile Legends ya, semua kayaknya. Karena mungkin jangkauan kita itu mencoba membidik wilayah-wilayah yang kira-kira nggak diminati banyak orang tapi bisa menghasilkan gitu kan. Lofi ini, konsep lofi adalah contoh musik-musik biasanya kami sangat laku itu dijual di wilayah-wilayah yang stres berat gitu kan. Stres berat contohnya? Musik saya cukup laku itu di Amerika dan di Jerman gitu kan. Cuman apa tuh? Mungkin frekuensi ya, kita bicara frekuensi. Frekuensi apa? Ya frekuensi pada umumnya kan 340 gitu kan. Ada beberapa, ada hitungan-hitungannya Mbak secara matematik. Dan sampai saat ini saya cukup intens ngirim karya-karya saya yang panjang. Karya musiknya itu bisa berdurasi 30 menit, 20 menit dalam satu komposisi. Dan ternyata di sana itu banyak diperuntukkan untuk mengimbangi akuarium misalkan. Ada kan visual akuarium, lalu ada musik musik ambience lebih tepatnya atau lofi untuk mengiringi itu, dan itu cukup membantu bagi teman-teman yang susah tidur gitu kan. Oh, sejenis apa namanya? Hipnoterapi apa ya? Bisa jadi mungkin peruntukannya malah saya 2 bulan terakhir ini cukup intens ngirim karya dan cukup laku karya itu di luar gitu kan. Jadi di mana aja nih negara yang sudah Amerika sama Jerman yang paling yang sering ya. Yang apa namanya menggunakan karya saya Nusantara Rhythm ini. Cuman dalam karya saya masih saya simpan, cuman di sana membelinya itu dalam kategori saya belum boleh memposting ketika kontrak sudah selesai. Yang sudah selesai yang saya posting itu judulnya Stilasi, bisa di-search di teman-teman di album Nusantara Rhythm, judulnya Stilasi. Itu karya-karya tradisi yang beatnya populer gitu kan, beat populer, beat lofi, kekinian, ambience, dan ya bisa dinikmati sambil ngopi, sambil intinya musik karya Nusantara Rhythm atau karya saya itu musik pendamping, bukan pada musik yang ada liriknya, musiknya instrumental. Instrumental dan eksperimental juga ada gitu kan. Dan karena memang wilayah itu yang kami serius garap dan cukup laku gitu kan. Intinya laku aja gitu kan. Iya, berapa orang nih Mas di Nusantara Rhythm yang kerja bareng nih, yang menggarap itu? Pemilik sahamnya berlima gitu kan. Oh, ini udah mulai ada perusahaannya pemilik saham gitu ya? Atau saya kira
ada beberapa pemain kan alat musik nggak dipegang satu orang nih. Kami bisa semua menerima pesanan sesuai konsumen, mau pesan apa. Oh gitu. Ya mau orkestra, mau apa. Mungkin kami baru pertama kali di Situbondo bikin konser orkestra ya. Di Situbondo dalam sepanjang sejarah. Dan tiketnya sold out. Dan cukup mahal. Kapan tuh? Agustus tahun 2023. Oh, oke. Dan tiketnya cukup mahal, sold out. Kami jual 500.000 di situ untuk sekelas kabupaten. Oke. Dan itu tapi izinnya mahal. Iya. Saya harus singgung ya, gitu kan, harus singgung. Biar jadi alternatif. Di mana itu? Di Gor, Kampung di Gor. Okay. Karena musiknya konvensional dan saya cukup bikin komposisi dengan orkestra. Jadi Nusantara Rhythm sendiri ini sekarang terdiri dari berapa personil sih? Kalau personil bisa semua semua resource atau semua bisa apapun bisa ambil personel dari manapun yang konsepnya kan sudah kerja gitu kan. Nah, punya cita-cita nggak masuk ke atau ada deket sama produser musik mungkin? Kalau bisa jadi produser. Oh, mau diproduksi. Oke. Mudah-mudahan lancar. Bukan pekerjaannya gitu. Oke. Mas Ali, bahwa musik ini selain tadi sudah mengikuti mobile ya, dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, dia tuh harusnya kan menjadi instrumen sosial. Nah, bisa menjadi penggerak sosial. Kalau ada beberapa lagu kan kita tahu yang bisa membakar emosi. Nah, kalau Nusantara Rhythm sendiri tadi, space-nya memang untuk yang calming ya, menenangkan, instrumental, tidak untuk yang membangun arah pergerakannya nih. Sepertinya bisa dilihat di kanal YouTube kami, musik-musik Nusantara Rhythm itu ada yang instrumental, ada yang juga bisa berpengaruh untuk teman-teman lebih banyak. Contoh karya terbaru kami Mesem. Mesem itu Bahasa Madura atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Okay. Cuman konsep judulnya Mesem. Karyanya itu kami bekerja sama dengan teman-teman difabel difabel. Ya, bisa dilihat di ini dan itu cukup baik responnya bahwa keberadaan Nusantara itu juga ada beberapa dimensi komersil, dimensi juga sosial dan juga mungkin hibah gitu kan. Hibah itu maksudnya gimana? Baru-baru ini kami hibah pensi gitu kan ke sekolah gitu kan. Ada satu sekolah di perbatasan di Banyu Putih, SMA 1 Banyu Putih, selama 10 tahun berdiri dia tidak pernah pensi. Ya, hibah pensi. Jadi ada beberapa kategori ya. Nusantara bisa jadi produksi yang komersil, ada yang sosial dan juga kita berhibah gitu kan. Terakhir kami juga yang sosial dengan teman-teman difabel, yang hibah kami mencoba menghibahkan kemampuan kami dalam kategori menyebarluaskan pengetahuan instrumen tradisi Indonesia gitu kan. Membuat stimulan di berbagai sekolah. Kami mengadakan juga workshop hibah workshop pengetahuan membuat dan memainkan instrumen tradisi. Di SMP 1, SMA 1, di SMA 2 ada bisa di semua kami beberapa dokumen-dokumen itu bisa di-search di kanal YouTube kami karena kanal itu menjadikan sebuah catatan digital di yang kami lakukan. Dan kebetulan karena kami serius di wilayah itu, akhirnya kami mendapatkan nominasi dukungan institusional dari Dana Abadi Indonesia. Dan fantastis sekali nominalnya. Dana Abadi Indonesia berarti ini dari Kemenak atau dari Kementerian Pendidikan? Awalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya kan sekarang jadi Kementerian Kemdikbud. Ya. Dan itu kami dipercaya untuk menyebarluaskan pengetahuan organologi bunyi gitu kan. Kami riset, kami juga melakukan banyak hal di sana gitu kan, dan cukup bisa ngasih makan teman-teman anggota dan mungkin beberapa kantong-kantong kreatif yang bersinggungan dengan kami, dari kameramen, dari teman-teman building sendiri ataupun dari teman-teman komposer sendiri gitu kan. Itu cukup baiklah menyebarkan duit-duit itu di kalangan komunitas yang ada di Situbondo gitu kan. Itulah kira-kira Mbak Ana. Nah, artinya teman-teman Nusantara Rhythm sendiri ini ada proyek sosialnya lah ya. Tadi hibah itu tadi kan hibah pensi. Itu hibah pensi perform berarti kan? Ada performan, ada kami hibah itu knowledge plus hibah pengetahuan juga. Knowledge pada adik-adik itu kan. Artinya ada musik nih, ada alat
ada menciptakan bunyi gitu kan. Ya kayak bikin suling, caranya kami share cara bikin suling, terus cara bikin rebab, cara bikin panting dan banyak hal. Itu bagian dari anunya soulnya atau main bisnisnya Nusantara Rhythm? Bukan hanya Bisnis sekedar juga. main musik aja berarti Enggak, kan? bukan aja. Jadi bikin Jadi bunyi-bunyian tadi itu juga main bisnisnya. syukur-syukur kami ke depan ini lagi fokus terhadap penciptaan instrumennya, penciptaan alatnya gitu kan. Karena tahu sendiri ya di Gramedia dihuni gitar-gitar Gibson, Yamaha. Kapan sampai daya ada, kapan panting atau dambus, tingkilan dan segala macam jenis dawai yang ada di Indonesia nggak ada gitu kan. Nah Kan itu dia miris maksudnya gitu kan. alat musik tradisional ini yang mungkin sudah ya tergeser lah ya karena genre-genre musik kita juga sudah mulai tergeser. Enggak kah? Bukan Itu tergeser. mau Tidak ada digunakan orang. ketika tidak digunakan dalam orkestrasi atau Bukan tidak digunakan. Gimana? Selama ini musik tradisi ini hanya dalam rangka menyambut tamu, Iya, budaya saja. lomba-lomba gitu Iya kan. kan? Tapi tidak pernah menjadi sebuah industri gitu kan. Oke. Beda dengan musik barat gitu kan. Oke. Orkestra industri. Semua industri berpenghasilan. Sampai saat ini yang pengen saya share bahwa musik tradisi bukan top levelnya itu lomba main di Jakarta, enggak. Iya. Tapi juga gimana caranya musik kamu atau apa yang kamu buat dalam kerangka tradisi ini bisa diterima, punya nilai jual. Karena musik tradisi kalau kita tawarin ke luar negeri, kalau kita misalkan saya pemain musik tradisi, saya harus berbaju tradisi, enggak juga. Saya harus berbaju keren karena kalau tradisi dilempar kepada dunia luar ini, kalau kita memainkan sesuai tradisi Dayak misalkan pakai baju Dayak ini, kita selamanya dilihat eksotik saja. Iya. Selama ini tradisi ini eksotik. Nah, itu maksud saya. Artinya Tidak musiknya pada wilayah industri. atau ditawarin apa yang bisa dibedah dari proses kreatif tradisi gitu kan. Keilmuannya kah? Banyak ternyata bisa dibedah dan ketika intinya orang luar itu di proyek saya kemarin di Rasnesia itu saya bekerja sama dengan orang-orang Rusia untuk Udah ke Rusia juga ini? Enggak, Atau maksudnya, orang Rusia ke sini, oke, datang ke belajar. Nusantara Rhythm untuk riset instrumen-instrumen yang ada di Indonesia. Pintunya Nusantara Rhythm gitu kan. Berarti kita punya fashion dong musik kita untuk bisa diperbincangkan skalanya ataupun larasnya. Kalau barat kan ada C, D kan, tapi Indonesia juga punya laras yang apa namanya, yang berkarakter gitu kan. Nah, ternyata banyak orang Belgia, orang Rusia, dan November ini akan ada riset dari orang India. Kebetulan dia pemain tradisi dan pemain jazz akan datang ke tempat saya di Nusantara Rhythm, akan riset bersama tentang persamaan-persamaan musik yang tertempel di relief Borobudur, Karma Wibangga, dan sebaran musik yang itu kan Borobudur abad ke-8, sebaran musik yang mirip yang ada di India. Oke. Sampai sejauh itu risetnya gitu kan. Sehingga mencari konektivitas Iya. budayanya. Oke. Karena saya memang fokus di wilayah-wilayah kajian gitu kan, ataupun makanya ketika pembukanya musik nggak harus performing, tapi juga kajian, juga banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Contohnya waktu itu, maaf saya sebut nama, Mbak Dian sempat mengantarkan saya ke Solo. Jadi gimana Nusantara Rhythm, musik yang judulnya Kutoku dan Hodo dari Asam Bagus, itu dibedah secara organologi, dibedah secara pengetahuan sosial oleh teman-teman yang bisa punya alat bedahnya, analisanya, yaitu teman-teman akademisi yang ada di ISI Solo. Nah, selama 3 bulan dia akan jadi perbincangan nih. Nah, di sanalah mungkin ada peluang, sering diperbincangkan, oh ternyata ada peluang ya, musik tradisi kita, khususnya yang ada di Situbondo, yang tersebar mantra-mantra yang ada di Situbondo, mantra Hodo, Mamaca Marsodo, dan Pocian Sekar Pahung yang ada di di Kendit, ternyata juga bisa dianalisa secara pengetahuan akademis gitu kan, bukan hanya dianggap oh ini magis ya, enggak gitu. Iya. Kalau selamanya magis, eksotik, hanya sebatas eksotik. Musik budaya itu seringkali hanya dianggap pengiringnya tari-tarian. Iya, seperti itu. Oke. Jadi sejauh ini saya menolak hal itu. Oke. Jadi bahwa musik tradisi itu bisa menjadi lemparan kemungkinan yang bisa menjadi penghasilan, bisa menjadi semakin kita saat ini saya lagi serius membedah mantra-mantra yang ada di Situbondo gitu kan, mantra Mamaca dan mantra juga Pocian gitu kan. Kalau Mamaca ini fokus pada melakukan naskah, ataupun kalau Pocian ini
lebih pada tradisi tutur gitu kan. Sama-sama tradisi itu, cuman saya lagi fokus di bedah gitu kan. Ya, terutama biar tradisi itu juga kemudian bisa inline dengan generasi muda kita nih, Mas. Iya, Jadi benar. kan biar nggak nganggep bahwa tradisi-tradisi kayak gitu tuh kayak anak muda kita sekarang kan, ih apa itu? Ya, benar, Nggak tahu lah aku benar. gitu kan. Benar sekali. Oke, terakhir nih, proyek mendatangnya Nusantara Rhythm, mau ngapain? Yang banyak. Upcoming, dalam waktu dekat lah. Dalam paling waktu nggak, dekat yang selama kira-kira. 1 tahun terakhir Oke, 2025 ke ini. belakang, Ya. ke depan kok ke belakang. Ya, ke depan ini mau ngapain? di bulan Juni kami akan pameran mungkin pertama di Jawa Timur, namanya pameran instrumen tradisi khususnya, dan juga kami akan menggelar sebuah pemutaran film dokumenter tentang Bulan mantra-mantra. Juni ada Pameran instrumen musik pameran instrumen. Tempatnya di mana nih? di Kaliurang di Kapongan. Oh, di Situbondo. Dalam jangka waktu 15 sampai 21 Juni. Kurang lebih tanggal 15 sampai 20. Ini sudah disondingkan pada teman-teman komunitas atau sudah banyak nih Sudah yang tersondingkan? disondingkan, terutama bagi pemangku yang misalkan Direktur Institut Kesenian Makassar, dia juga datang. Ya intinya saya sudah penggerak yang kira-kira punya nilai tawar nih, bisa kayak tawaran seperti FGD lah. Kemarin kami juga coba diskusikan dengan pemangku kebijakan, Mas Bupati juga kami coba ini yang selama ini dikerjain gitu kan. Kalau itu yang di bulan Juni, kami akan juga launching film dokumenter mantra. Apa tuh, tentang apa mantra? Tentang Pocion, tentang Mamaca, dan tentang Hodo yang ada di kabupaten. Kami create dalam sebuah karya kolaborasi antara teman muda dan teman pemangku tradisi gitu kan. Yang budayawan yang notabene nampaknya stylenya udah oldies banget ya. Jadi kami mencoba kolaborasi di sana. Juga banyak sekali yang kami coba ramu di sana gitu kan. Untuk itu di bulan Juni, di bulan Agustusnya akan ada perhelatan yang sudah standby lama, 3 tahun tidak digelar, yaitu Festival Kampung Langai. Gitu. Oh, sudah lama dia macet? Iya, makanya saya bilang lama macet karena pandemi gitu kan, karena pandemi dan juga ada banyak hal yang kenapa kami tidak gelar gitu kan. Insya Allah bulan Agustus, tanggalnya masih belum, kami akan gelar yang ke-8 dari tahun sebelum 11 tahun kami berproses. Kami diundang nggak nih? Terlibat lah. Oh, terlibat. Oke, kita support lah ya. Kalau diundang semua masyarakat ya kan. Kami jadi tamu gitu ya. Oke. Semoga nanti pemutaran filmnya nanti bisa disupport lah ya. Bisa disupport oleh Kominfo, misalkan. Kok sebut merek ya? Boleh ya? Sebut merek boleh ya? Boleh sebut merek? Boleh ya. Ya, bisa disupport untuk pemutaran film kami di sana, dan juga bisa disupport di kami sangat terbuka untuk support itu, apalagi kami bisa bermitra dengan berbagai hal gitu kan, ataupun dinas ya. Intinya bermitra sama-sama, muaranya sama untuk kita lebih maju gitu kan, ataupun lebih berdaya secara pribadi dan secara kelompok gitu kan. Seperti itu kira-kira Mbak Ana. Oke. Ini kita sudah di 30 menit lebih nih Mas Ali. Nggak kerasa. Ternyata Mas Ali tukang khutbah sebenarnya. Saya nggak mau bilang gitu sebenarnya. Selain pemusik, ternyata storyteller yang baik lah ya. Artinya bisa menceritakan, saya kira ini mudah-mudahan energinya tadi itu untuk berbagi dengan adik-adik dan anak-anak muda kita itu masih terus terjaga. Ya. Karena mereka itu memang kan generasi muda jangan sampai ahistori gitu loh, dengan budaya, dengan kehidupan di masa lalu lah. Ya. Jadi jangan sampai dengan kulitnya lah. Nah. Oke. Dengan Mas Ali, dengan musiknya tentu menjadi penggagas dan penjaga, ikut punya passion untuk menjaga adik-adik muda itu biar tidak tercerabut dari akar-akarnya. Kalau penjaga lah. Saya lebih memakai metafora mercusuar ya. Oke. Ya, karena tradisi ini milik semua. Ya, milik semua dan milik klannya, ya, milik pemangkunya gitu kan. Dalam hal ini saya juga nulis buku, ya, insya Allah saya launching di bulan Juni juga, judulnya Ekspedisi Bunyi gitu kan. Itu buku yang mengupas habis tentang perjalanan musik saya dan juga
teori-teori musik sederhana gitu kan. Saya memakai metafora mercusuar ini sama mungkin ya. Mercusuar ini menyampaikan lebih lebar lagi tentang bahwa tradisi ini nggak hanya bicara tentang eksotis saja, tapi juga bisa dikaji secara keilmuan. Seperti itulah kira-kira Mbak Ana gitu kan. Saya pikir itu harapan saya, bahwa musik ini bukan lagi hobi atau apa, ternyata bisa juga menjadi sebuah fondasi profesi. Ya, fondasi rumah untuk bayar cicilan. Oke. Thank you Mas Ali atas waktunya. Sekali lagi sukses untuk agenda-agenda mendatangnya. Mudah-mudahan terus bisa tadi tuh menjaga semangatnya untuk benar. Utamanya membangun semangat juga buat teman-teman muda kita, karena sekali lagi jangan sampai Mobile Legends mengalahkan suara-suara yang nggak harus menang juga ya, bukan menang-menangan, tetapi kemudian kan kita punya budaya yang menjadi akal kita. Oke, Kanca Pelita, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, musik itu memang bernilai universal, mengisi ruang-ruang sosial, sarana belajar dan berbagi. Kalau kata Mas Ali, bisa jadikan industri profesi. Kalau kata saya, musik adalah ruang curhat yang dalam diam. Wah, iya benar. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Salam Pelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mas Ali. Sama-sama Mbak Ana.